Ini adalah HP kelas menengah atau mid-range, punya bodi yang compact dan ringan, desain kekinian dan minimalis, serta punya kualitas kamera grade flagship. Dan ini adalah Google Pixel 4a. Ini Pixel 4a yang biasa ya, bukan yang 5G. Ya, HP ini udah tak pakai sebagai HP utama kurang lebih beberapa bulan terakhir ini, dan di sini saya mau sharing-sharing aja gimana sih rasanya menggunakan Pixel 4a ini. Dan kira-kira masih rekomendasi atau enggak untuk saat ini? Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja ya. Ini dia. Seperti yang saya sebutkan di awal, HP ini punya dimensi bodi yang beneran compact. Layarnya aja cuma 5,8 inci dan desainnya juga udah kekinian ya, full screen bezel-less. Mengingat saat ini juga udah jarang banget ya kita temui HP-HP Android yang punya layar di bawah 6 inci. Selain compact, ini juga ringan banget. Bobotnya aja cuma 143 gram. Ini mungkin berkat penggunaan material plastik pada bagian belakang dan frame sampingnya. Ya, memang kalau dilihat dari belakang ini terkesan kayak HP murahan. Apalagi frame kameranya ini dibikin kotak kayak gini ya, padahal modul kameranya yang dipakai cuma satu aja. Sekilas ini terkesan kayak HP Realme 1 jutaan. Ya, tampangnya kalem, low profile lah. Tapi dibalik itu semua, ini HP masih idaman lah, karena kecil, tipis, dan ringan. Nyaman banget kalau dioperasikan menggunakan satu tangan. Pixel 4a ini menggunakan layar bertipe OLED, bentangnya 5,8 inci, resolusi Full HD+, rasio 19,5:9, dan refresh rate yang mentok di 60 Hz aja. Kemudian proteksinya pakai Gorilla Glass 3. Untuk visual yang ditampilin tentu di sini udah bagus banget ya, udah grade flagship saya rasa. Dulu pernah juga nyobain Pixel 4a yang 5G juga, dan dari layar saya malah lebih suka yang di 4a yang biasa ini ya, berasa sedikit lebih pekat aja warnanya. Paling untuk layar kekurangannya ada di brightness-nya aja ya. Ini masih kurang terang kalau kita pakai di bawah terik sinar matahari secara langsung. Dengan bodi sekompak ini, Pixel 4a ini masih menyediakan lubang jack audio 3,5 mm. Mantap. Kemudian untuk speaker juga udah stereo dengan kualitas yang bagus juga. Karakternya mirip-mirip kayak Pixel-Pixel sebelumnya, renyah tapi punya bass yang cukup bulat. Pixel 4a ini dibekali dapur pacu Snapdragon 730G, RAM 6GB dan internal 128GB. Ya, dari prosesor ini level prosesor HP 3 jutaan saat ini ya. Kalau dari penggunaan casual harian ini sama sekali nggak ada kendala. Udah kenceng dan lancar-lancar aja. Apalagi ini pakai UI Android murni dari Google yang terkesan simple dan sangat ringan. Walau di sini masih 60 Hz layarnya, tapi berkat performa UI Android stoknya yang smooth dan ringan ini, berasanya fine-fine aja lah. Nggak perlu refresh tinggi-tinggi, tapi udah nyaman banget. UI stok Androidnya Pixel ini masih jadi yang paling favorit bagi saya, karena berasanya lebih smooth dan ringan dari UI Android lain. Dan tentu aja Pixel 4a ini udah bisa diupdate ke Android versi 12. Dan karena rilisnya di 2020 lalu, maka ini harusnya masih akan dapat update OS sampai tahun 2023 nanti, atau minimal ke Android 13 lah. Oh ya, kalau dibanding dengan Pixel seri di atasnya, misal di 4a 5G atau 5a atau Pixel 5, perbedaan performanya akan cukup berasa ya. Nggak terlalu jauh, cuman berasa. Tentu lebih gesit lagi yang seri di atasnya karena efek prosesor yang lebih kenceng, apalagi ke Pixel 6 series. Pixel 4a ini cuma dibekali baterai sebesar 3140 mAh, tapi tenang aja, daya tahan baterainya cukup oke. Untuk penggunaan casual, sosmed tanpa gaming, sehari ngecas sekali masih aman lah. Screen on time yang saya dapat berkisar di 5 jaman. Ya, ini mungkin berkat penggunaan layar kecilnya dan SoC yang termasuk hemat daya dan tidak terlalu buas. Untuk kamera belakangnya nggak neko-neko, nggak pakai gimmick, di sini cuma satu aja. Ini sensor kameranya sebenarnya masih sama kayak Pixel sebelum-sebelumnya, yaitu pakai sensor legendaris 12 megapiksel Sony IMX363. Sensor ini juga masih dipakai di Pixel 5 series. Ya, untuk hasil fotonya sih mirip juga ya kayak Pixel-Pixel seri sebelumnya. Kalau kalian pernah pakai Pixel 3 series ya kurang lebih mirip-mirip lah. Memang kalau di-compare dengan flagship terbaru saat ini, di sini udah nggak terlalu superior ya, karena sensor yang dipakai juga sensor lama. Tapi tetap aja hasil foto-fotonya masih tergolong bagus banget, ya di atas rata-rata HP mid-range lah. Karena moto pakai Gcam di sini memang simple banget ya, tinggal arahin dan jepret, foto udah langsung bagus, tajam, bersih, warna menarik, HDR juga luas, dan karakternya masih cukup natural.
Fitur Night Sight di low light-nya juga masih jadi salah satu yang terbaik. Secara keseluruhan pokoknya nggak akan kecewa lah dengan hasil-hasil jepretan Google Pixel. Bisa banget diandalin. Kamera selfie masih sama kayak Pixel sebelumnya juga, 8 megapiksel aja. Hasilnya bukan yang terbaik tapi termasuk cukup bagus, warna keluar cukup tajam dan HDR juga luas. Perekaman video maksimal di 4K 30 fps dan hasil-hasil videonya juga udah bagus, tajam, bersih dan punya stabilisasi yang oke di semua resolusi. Bisa dilihat pada sampel berikut ini. 4A resolusi 4K 30 fps. Seperti ini ya contohnya. Dimana di sini kita bisa melakukan zoom 2 kali secara digital dan hasilnya seperti ini ya untuk zoomnya, bisa dilihat 4K 30 fps. Oke, lanjut kita coba untuk jalan ya. Kita coba untuk jalan. Seperti inilah hasilnya kalau kita pakai untuk jalan 4K 30 fps Pixel 4a. Kita fokus dekat. Oke. Full HD 30 fps seperti ini videonya. Kita zoom 2 kali. Nah, bisa zoom digital zoom ya ini. Hasilnya seperti ini. Kita zoom lagi sampai mentok 5 kali dan seperti inilah hasilnya kalau kita zoom 5 kali. Ini full digital zoom. Kita kembali dan kita coba untuk jalan ya. Stabilisasinya seperti ini. Pixel 4a Full HD 30 fps. Kita jalan-jalan di siang hari jam 1 siang di bawah terik sinar matahari, dimana ini cuacanya sangat cerah sekali. Matahari bersinar dengan terangnya. Full HD 30 fps Pixel 4a. Kita jalan-jalan di siang hari di bawah terik sinar matahari. Seperti inilah kualitas maksimal video kamera depannya ya. Bisa dinilai sendiri mulai dari ketajaman, stabilisasi dan juga warnanya. Saya menghadap sinar matahari seperti ini. Oke, kita jalan-jalan aja. Silau sekali ini. Full HD 30 fps Pixel 4a. Oh ya, di sini saya ada satu keluhan mengenai kamera di Pixel 4a ini. Saya nggak tahu apakah ini di unit saya aja atau di semua Pixel 4a emang gini. Yang mana kalau saya pakai moto di kondisi yang berangin sekaligus udaranya dingin, kamera belakangnya ini gampang banget ngembun, alias tampilan kameranya jadi ngehaze atau berkabut. Tapi kalau udah dimasukin kantong bentar, embunnya juga langsung hilang lagi. Selama nyobain beberapa smartphone baru pertama kali ini ya, saya ngalamin hal seperti ini. Oke, untuk kesimpulannya, Google Pixel 4a ini kalau dinilai dari harga dan spek yang didapat saat ini memang berasa mahal ya, mengingat HP ini enggak masuk resmi di Indonesia. Saya cek di online marketplace, harganya masih di kisaran 5 jutaan ke atas. Apalagi kalau mau yang unit resmi bayar pajak, pasti harganya bisa signifikan lebih tinggi ya.
Ya, tapi di luar itu Pixel 4a ini menawarkan sesuatu yang mungkin jarang ada di smartphone lain, yaitu HP ini compact, tipis, ringan, terkesan simple dan minimalis atau low profile, kamera bagus, UI stok Android yang ringan serta nyaman dipakai, dan tentu aja punya jaminan update OS paling cepat dari Google. Ya, kalau kalian suka dan ada budgetnya, monggo aja sih. Yang jelas HP-nya bagus dan nyaman dipakai. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar di bawah. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.